Bapa, terima kasih buat kepercayaan yang kau berikan buat hamba-Mu untuk boleh berbagi firman. Kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang indah buat setiap kami. Engkau berbicara lewat firman-Mu di akhir zaman, karena hanya firman-Mu yang kami butuhkan, menuntun kami dari hari ke hari, Tuhan. Sehingga ketika kami dituntun oleh firman-Mu, kami tidak takut lagi menghadapi apapun, karena kami tahu arah jalan hidup kami adalah menuju jalan kebenaran dan kehidupan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu. Roh Kudus ambil alih khotbah ini dari awal hingga akhir, dan semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, hari ini saya akan berkhotbah ya tentang bagaimana kita harus melatih gaya hidup di bumi seperti di surga ya. Seperti janji saya pada waktu itu, saya berjanji mau khotbah tentang ini. Pada waktu saya janji itu saya belum dapat tema khotbahnya, firmannya apa ya. Tadi malam saya persiapkan itu, saya tidurnya sampai jam 2 saudara ya. Tapi nggak apa-apa, semua kemuliaan buat Tuhan. Karena saya semalam harus siapkan doa khotbah jam 6 pagi, tadi pagi doa pagi juga. Dan hari ini juga jam 11 ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini tidak ada lain saudara. Saudara tahu kan di dunia ini saudara bukan tempat tinggal saudara. Makanya di dunia ini persiapan, semuanya itu dipersiapkan. Kalau kita tidak persiapkan mulai sekarang, nanti sewaktu-waktu kita pulang ke rumah Bapak, kita ini tidak siap apa-apa, kita tidak punya persediaan apa-apa. Makanya yuk hari ini kita belajar sama-sama bagaimana kita melatih hidup kita hari ini. Sudah seolah-olah kita sudah benar-benar di surga. Kita mau belajar sesuatu hari ini ya. Sebentar saya ganti. Ini, tarik saudara. Hari ini tetap semangat, tetap sukacita, tetap miliki pengharapan yang besar bersama Tuhan ya. Yuk kita lihat apa sih yang Tuhan mau ya. Shalom semuanya, ada Jimmy ya, ada Vina. Yakobus 1 ayat 22. Kita buka terlebih dahulu. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja ya. Yakobus 1 ayat 22 ya. Sebab jika tidak demikian, kamu itu menipu diri sendiri. Lihat ya saudara, kalau kita hari ini cuman rajin dengerin khotbahnya Bu Eli, Rabu diikuti, Jumat ikut Zoom, Selasa, Sabtu ikut live-nya, belum nanti ikut saat teduh yang lain-lain online, semua diikuti. Tapi percayalah kalau saudara dan saya hari ini cuman jadi pendengar saja, firman Tuhan berkata apa? Kalau saudara cuman rajin dengarkan, tapi saudara tidak pernah praktek, maka saudara sedang menipu diri sendiri. Orang kalau menipu diri sendiri, walaupun saudara rajin, Tuhan perhitungkan tidak semuanya ini. Tuhan itu bangga enggak kalau saudara rajin Senin sampai Sabtu sampai Minggu hadir, maha hadir. Hadir di online-nya siapa, hadir di gerejanya siapa. Saudara enggak pernah terlambat. Mungkin manusia bisa kasih saudara acungan jempol. Wih, luar biasa ya. Waktu di persekutuan doa mana ketemu lu lagi. Hadir di PD ini ada saudara. Hadir di ibadah ini ada saudara. Orang pikir saudara jadi orang yang hebat saking haus dan lapar akan kebenaran, saudara maha hadir. Tapi senyatanya kalau di pemandangan Tuhan, saudara itu cuman jadi pendengar, tidak jadi pelaku. Firman Tuhan berkata apa? Kamu sedang menipu diri sendiri, ya.
Matius 7 ayat 21. Lihat ya, hari ini yuk dengan firman Tuhan ini membuat kita sadar. Kita itu jangan maha hadir, tapi tidak melakukan sesuatu yang dikhotbahkan. Ketika ada khotbah pesan Tuhan, lakukan saudara ya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat ini waktu saya dapat, saya cuma merenung gini, Tuhan ingatkan, banyak anak-anak Tuhan hari ini kelihatannya aktif dalam rohani, tapi mereka cuma jadi pendengar, tidak jadi pelaku. Dan banyak orang yang di masa sukar hari-hari ini, semua pada berseru-seru kepadaku. Semuanya tolong Tuhan, lalukan cawan ini Tuhan, biar berlalu pandemi. Tuhan tolong, rajin berseru-seru. Tolong Tuhan tokoku sepi, tolong Tuhan suamiku lagi bermasalah. Tolong Tuhan saat ini aku di PHK. Saudara rajin berseru-seru, tapi firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku, ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Itu sebabnya hari ini yuk kita semua hari ini jangan pernah takut menghadapi apapun, ya. Kita percaya hari ini kalau saudara cuman jadi orang Kristen yang jadi pendengarnya rajin berseru-seru, tapi saudara tidak mau melakukan kehendak Bapa, pintu surga itu akan tertutup. Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Bukan setiap orang yang berseru di dalam namaku yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Melakukan kehendak Bapa itu apa? Setialah pikul salib. Jangan terus datang sama Tuhan, maunya nih lo salibnya dilepas. Saudara jujur, banyak orang hari ini setianya pikul dosa. Pikul salib tidak mau, pikul dosa mau, yang penting masalahnya cepat selesai. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kalau engkau hari ini pikul salib, tidak jadi masalah. Yang penting engkau tahu bahwa ini kehendakku. Proses hidupmu bertambah berat, jalan hidupmu bertambah sulit. Pesan Tuhan, jangan lari dari proses salib. Jangan lari dari prosesnya Tuhan. Karena ketika saudara tetap setia mengikuti Tuhan, walaupun belum ditolong, sudah setia belum ditolong, saudara tetap tekun jalani proses salibnya Tuhan. Di situ saudara sedang menyelesaikan kehendak Bapa. Daripada saudara datang sama Tuhan cuman teriak-teriak supaya kehendakku Tuhan, selesaikan kehendakku. Kalau kehendakku tidak selesai, aku tidak gereja-gerejaan, aku tidak akan ikut ibadah online-nya Bu Eli lagi. Percuma. Firman Tuhan yang dibawakan itu mana? Kehendakku juga tidak dijawab-jawab. Katanya Tuhan itu baik, katanya Tuhan itu pertolongannya on time. Mana Tuhan buktinya? Penderitaanku makin besar, proses hidupku terlihat semakin tertutup tembok tebal. Pastikan hari ini jangan hidup di akhir zaman. Jadi orang yang cuman jadi pendengar, setia pendengar tapi tidak melakukan. Yang kedua, jangan hanya rajin berseru-seru, teriak-teriak, kehendakku, kehendakku, ambil duri dalam dagingku Tuhan, tolong Tuhan, kehendakku ini Tuhan. Tapi hari ini pastikan saudara hidup di bumi seperti di surga, yaitu untuk menyelesaikan kehendak Bapa dan jadi pelaku firman. Saudara hari ini sesulit apapun, kalau itu memang kehendak Bapa, ya setia. Yesus itu menyelesaikan kehendak Bapaknya, dia taat sampai mati-matinya di kayu salib, saudara. Buat saudara dan saya tidak sampai mati di kayu salib. Saudara cuman disuruh jalani proses pikul salib aja, belum ditolong, saudara sudah ngomelnya berkilo-kilometer, saudara. Hari ini pastikan yuk, kita semua mau jadi anak Tuhan.
yang mau hari ini sejalan dengan salibnya Kristus. Jangan jadi anak Tuhan yang hari ini jadi seterunya salib Kristus. Saudara cuman kedok jadi orang Kristen, maha hadir, tapi senyatanya di mata Tuhan saudara menipu diri sendiri. Saudara mengingkari dan saudara menjadi musuhnya Allah. Kenapa? Karena hidup di bumi seperti di surga tidak saudara jalankan. Saudara hidup semau-maunya sendiri. Yang penting aku nyaman, yang penting kehendakku terjadi. Pikul dosa tidak apa-apa. Pikul dosa Tuhan maha mengerti. Darahnya sudah mengampuni. Saudara tidak bisa hidup seperti ini. Ini sudah akhir zaman. Mulai disiplin gaya hidupmu, melatih gaya hidupmu di bumi, itu sudah seperti di surga. Sehingga ketika sewaktu-waktu visa hidupmu habis, rapture terjadi atau kedatangan Tuhan ke dunia, kita ini semua sudah dilayakkan. Kenapa? Karena kita sudah mulai melatih mulai sekarang. Ini akhir zaman. Jangan terus melatih gaya hidup dunia semau gue, mau-maunya gue tidak mau diatur sama Tuhan. Aku tetap dengerin firman, tapi kalau suruh jadi pelaku, maafin sampai jadi keset. Sorry Bu Eli bisa mengampuni tanpa batas. Buat saya tidak bisa. Saya menciptakan firman Tuhan, mengampuni ada batasnya. Kalau Bu Eli punya firman Tuhan yang dipercaya, mengampuni tanpa batas, buat saya tidak bisa Bu Eli. Saya punya firman Tuhan sendiri, mengampuni ada batasnya, mengasihi ada syaratnya. Saya tidak bisa ikut Bu Eli. Saudara lihat ya, kalau saudara menciptakan jalan hidup sendiri, menciptakan firman Tuhan sendiri, suruh tunduk sama suami tidak mau Bu Eli. Dulu tunduk uangnya berhasil terus. Hari ini saya suruh tunduk, transfernya tidak pernah berhasil Bu Eli. Macet terus, macet transfernya Bu Eli. Kantongnya hari ini sudah bokek Bu Eli. Suruh tunduk terus Bu Eli. Maaf ya Bu Eli, tidak bisa Bu Eli. Tunduk dulu, tidak apa-apa, saya bisu mulut saya karena uangnya masih ada. Lah hari ini Bu Eli sudah tidak ada uang, sombongnya minta ampun. Saya dimaki-maki. Maaf ya Bu Eli, saya tidak bisa. Saya punya sendiri ketentuan firman Tuhan. Hati-hati saudara. Kalau saudara bersikap seperti itu, saudara sedang menjadi seterunya Allah. Yuk kita baca ayatnya ya. Jadi hari ini pastikan jangan bangga jadi orang Kristen yang maha hadir tapi tidak melakukan firman. Saudara sedang menipu diri sendiri. Pastikan hari ini juga jangan datang sama Tuhan hanya nuntut kehendakku. Nih kehendakku. Hari ini alangkah baiknya waktu saudara mengalami keadaan yang makin sulit. Saya mengalami keadaan yang makin sulit, saya tetap tenang menikmati prosesnya. Karena saya tahu ini kehendak Bapa. Dia sutradara, saya cuman pemain. Saya tidak punya kedaulatan mengubah skenario hidup saya yang sudah ditentukan Tuhan dari awal sampai akhir proses. Apapun yang terjadi, walaupun itu berat, sakitnya di sana sini, kalau itu kehendak Bapa, saya sebagai pemain, saya akan rela, saya akan siap menjalankan, menyelesaikan kehendak Bapak sampai di garis akhir. Saya akan taat, bahkan sampai mati menutup mata. Kalau itu kehendak Tuhan, kenapa saudara tidak mau melakukan? Itu sebabnya yuk kita baca Filipi 3. Saya menyiapkan ayat ini, tiba-tiba Tuhan kasih Filipi 3 ayat 18 sampai 20. Bagaimana kita harus melatih gaya hidup di bumi sudah seperti di surga. Filipi 3 ayat 18 sampai 20. Filipi 3 ayat 18 sampai 20. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang. Lihat ya, sambil nangis. Ini Paulus sampai nangis. Banyak orang yang hidup sebagai seterunya salib Kristus. Ada banyak orang yang mengaku orang Kristen, pelayanan, tapi di mata Tuhan sebagai penipu, sebagai seterunya salib Kristus. Seteru itu musuh, saudara, ya.
saudara tidak jadi jaminan loh. Jadi orang Kristen sejak lahir, sudah sumbang uang, sudah pelayanan, sudah khotbah seperti saya. Apakah di pemandangan Tuhan kita ini benar-benar jadi sejalan dengan salib Kristus atau kita jadi seterunya? Itu penilaian Tuhan. Kalau saya bisa berkhotbah tapi saya tidak melakukan firman, sama saja saya jadi seteru salib Kristus. Kelihatannya saya memberitakan kabar Kristus, tapi senyatanya Tuhan bilang gini, munafik. Kamu jadi seteru salibku, walaupun kamu mengaku Eli, kamu jadi hamba Tuhan, kamu bisa khotbah, orang lain diberkati, tapi di pemandanganku nol. Kalau kita jadi seteru salib Kristus, apa sih seteru salib Kristus? Ya, salah satunya yaitu tadi, kalau saudara cuma rajin teriak-teriak, saudara tidak jadi pelaku firman, ini seteru salib Kristus. Yuk kita baca ayat 19-nya ya. Jadi hari ini kalau ada pikul salib, itu berarti sejalan dengan salib Kristus. Tapi kalau saudara lari dari kenyataan, saudara marah sama Tuhan, saudara kecewa dan saudara murtad, saudara buang itu salib, proses, saudara pilih jalan dunia, hati-hati. Saudara sedang menjadi seteru salib Kristus ya. Ujungnya pasti kebinasaan. Kita baca 20. Karena kewargaan kita, oh ini 19, kesudahan mereka, lihat ya, ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Seteru salib Kristus itu hidupnya sudah ditentukan binasa. 19, Tuhan mereka ialah perut-perut. Tuhan bukan Tuhan segalanya, tapi perut. Kalau perut, urusan perut, berkat makan minum Tuhan tidak penuhi, itu jadi prioritas. Saudara akan keluar dari salibnya Kristus. Saudara tidak mau berrela-rela menderita hanya karena pikul salib, hanya karena urusan perut. Lihat ya, Tuhan mereka ialah perut mereka ya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. 3 hal ini yang menjadi seteru salib Kristus, yaitu yang pertama, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan sebagai orang Kristen, tapi aib. Ada berapa banyak orang Kristen ya hari-hari ini kalau saudara lihat ya, kita tahu ada orang Kristen yang bisa selingkuh, orang Kristen yang jadi pelakor, bahkan ada orang yang sudah pelayanan bertahun-tahun ambil suami orang, ambil istri orang. Itu kemuliaannya aib. Walaupun saudara tetap punya jabatan sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen sejak lahir, sebagai donatur gereja. Itu tidak lagi bisa mengubah keputusan Tuhan di pemandangan Tuhan. Tuhan tidak bisa disogok dengan perbuatanmu, dengan uangmu, dengan jeripaya waktumu untuk melayani Dia. Tapi ketika di pemandangan Tuhan, Tuhan berkata, engkau ini penipu senyatanya. Engkau ini bukan sejalan dengan salibku, tapi jadi seteru. Itu tadi firman Tuhan 19, kesudahannya adalah kebinasaan. Yang ketiga, ada pikiran mereka semata-mata hanya untuk tujuan duniawi. Hati-hati loh saudara ya. Jadi pikiran saudara hari ini kalau diproses Tuhan, jangan mikiri terus uangku kapan kembali, kapan aku kaya, kapan aku dicintai mati terus, yang dikejar duniawinya terus. Hari ini dengan salib Kristus, itu tujuannya Tuhan supaya saudara kejar perkara yang di atas, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu jadi prioritas saudara. Kalau engkau diproses, cuman datang kepada Tuhan, ngomongnya cuman lagi kapan kerajaan harga diriku. Tuhan katanya aku biji matamu, aku ini disakiti, kenapa Tuhan tidak balas dia, buat dia stroke, buat dia bangkrut. Hati-hati saudara,
Tiga hal ini yang akan saya bahas. Lihat ayat 20. Karena kewarganegaraan kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan sudah terjadi. Ya, hari ini percayalah, kita ini lagi menantikan siapa di bumi ini. Walaupun Tuhan belum datang, tapi kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ingatkan hidup saudara. Firman Tuhan ayat 20 berkata, kewargaan kita ada di dalam surga. Makanya hari ini latihlah gaya hidup di bumi itu sudah seperti di surga, karena engkau bukan warga negara di dunia ini. Firman Tuhan berkata kewarganegaraan kita ada di surga. Di bumi ini kita menantikan Yesus sebagai juru selamat umat manusia. Saudara percaya Yesus itu lahir, mati, bangkit. Ya, kebangkitannya sudah terjadi, saudara. Yang hari ini belum terjadi, kedatangannya ini loh. Hari ini sebagai mempelai, kita lagi menanti-nantikan. Makanya hari ini yuk ingatkan, kalau kita kewarganegaraan surga, berarti kita hidup dengan siapa hari ini? Juru selamat. Jangan mau hidup hanya karena jadi seteru salib Kristus, ya. Saudara tanpa sadar iblis itu sedang memberikan virus yang membuat saudara hidup di dalam seteru salib Kristus. Tuhannya bukan Tuhan segalanya, tapi perut saudara jadi Tuhan. Prioritasnya perut, jen, uang, nyaman, kaya, deposito, harta. Itu aja yang selama ini saudara kejar. Yang kedua, pastikan kemuliaanmu bukan aib, saudara. Jangan bangga jadi orang Kristen kalau ada embel-embelnya ambil suami orang, perusak rumah tangga orang, korupsi di sana sini. Jangan bangga. Walaupun engkau dari hasil korupsimu, engkau sumbang gereja begitu besar. Engkau terkenal karena engkau punya donatur, tapi buat Tuhan tidak ada nilai poinnya sama sekali, saudara. Hari ini pastikan kita hidup dengan juru selamat. Kalau saudara hidup dalam seteru salib Kristus, saudara hidup dengan juru maut, loh, saudara. Iblis itu juru maut. Selama saudara nikmat jadi seteru salib Kristus, memang juru maut akan memberikan harta, tahta, kesuksesan, ketenaran. Tapi ingat saudara, juru maut. Saudara pasti ujungnya binasa, maut. Tapi kalau kita hari ini rela bersakit-sakit, pikul salib, sangkal diri, karena saudara tahu kewarganegaraan saudara bukan di dunia. Kita punya juru selamat, Yesus Kristus yang lagi kita nanti-nantikan. Itu yang akan membuat saudara dan saya hari ini hiduplah sejalan dengan salib Kristus, yaitu hiduplah di bumi sudah seperti di surga. Kalaupun tidak ada orang tahu saudara hari ini berbuat dosa, saudara bisa sembunyi dari manusia, tapi bukan sembunyi dari Tuhan. Tuhan yang melihat apa yang ada di hatimu. Tuhan melihat ketika engkau tidak ada orang, bagaimana engkau galaknya luar biasa, kasarnya hidupmu. Tuhan lihat saudara. Itu sebabnya 3 hal yang saya akan bahas, ya. Bagaimana Tuhan mereka ialah perut mereka. Itu artinya 3 hal. Yang pertama, jadikan Tuhan segalanya. Kalau kita mau melatih gaya hidup di bumi sudah seperti di surga, kita tidak fokus dengan perut kita lagi. Kita tidak mikirkan, duh kapan kaya, kapan. Kita itu anak raja, saudara. Kita pasti kaya. Kaya pasti kaya dalam kebaikan, kaya dalam kemurahan, kaya dalam buah roh, kaya di dalam respon yang benar.
Itu kayanya kita. Ketika kita sudah kaya di dalam satu buah roh kerajaan Allah, percayalah, maka semuanya itu ditambah-tambahkan. Tidak perlu saudara bilang gini, Tuhan, aku sudah kaya loh Tuhan di dalam buah roh. Aku sudah kaya loh Tuhan menabur pekerjaan Tuhan. Aku sudah kaya, tadi disakiti ya aku diam. Tidak usah nuntut saudara. Firman Tuhan berkata, kalau engkau kaya di dalam membangun kerajaan Allah, kaya dalam buah roh, kaya untuk menjadi saksi Kristus, terang dan garam dunia, kaya di dalam kebaikan dan kemurahan, kaya di dalam pengampunan, tanpa saudara tuntut, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan. Karena itu janji Tuhan. Makanya hari ini jadikan Tuhan itu segalanya. Bukan hanya untuk bangun kerajaan bisnismu terus jadi segalanya. Buka mata pikirannya cuma jen, uang, kepengen kaya, kepengen beli mobil, kepengen beli rumah. Tidak salah. Tapi kalau itu jadi prioritas, saudara sedang menggeser salib Kristus. Saudara tidak mau rela menderita buat Tuhan, memikul bagian salibnya Kristus, hanya karena saudara mikirin kapan diberkati, kapan nyaman, kapan mujizat. Itu bonus yang akan ditambah-tambahkan kalau kerajaan Allah dan kebenarannya saudara sudah bangun. Itu yang pertama, jadikan Tuhan segalanya. Yang kedua, kemuliaanmu itu bagi Tuhan. Jangan kemuliaan itu aib. Jangan saudara, hari ini kalau hidup itu sudah di bumi, sudah seperti di surga, ya kemuliaannya bagi Tuhan. Hari ini engkau rela disakiti, tidak apa-apa. Kemuliaan itu bagi Tuhan. Hari ini saya dihina orang, tidak masalah. Saya dihakimi orang, tidak masalah. Saya dijelek-jelekin orang, tidak masalah. Saya tetap akan berbuat baik. Kenapa? Karena saya mau jadi kemuliaannya bagi Tuhan. Tidak mungkin kalau saya dijahati orang, saya punya uang, saya bisa pakai tangan orang. Misalnya, saya bisa bales orang lain karena saya punya power, saya punya kuasa. Tapi ujung-ujungnya kemuliaannya bukan bagi Tuhan, tapi aib. Orang akan bilang gini, Bu Eli itu ya hamba Tuhan. Tapi saya pernah lihat dia pernah jotos itu pelakor di mall. Dia pernah maki-maki pelakor di mall. Kira-kira kemuliaan bagi Tuhan atau aib saudara? Aib, akan diaibkan orang. Tapi hari ini kalau hidupmu mengalami proses engkau sampai bangkrut, rumah tanggamu sampai hari ini kacau balau, suamimu selingkuh sampai punya anak, kelihatannya aib. Tapi kalau engkau tetap berdiri sebagai orang benar, menjadi pelaku firman, dan saudara tahu bahwa ini kehendak Tuhan, disakiti pelakor bukan korban pelakor, suami selingkuh bukan korban suami selingkuh, engkau menderita. Tapi karena engkau menderita, yaitu engkau mempertahankan kemuliaan Tuhan. Daripada suami selingkuh, ikut selingkuh, ikut TTF, sana cari will, kita cari pil. Tapi minggu ke gereja, Senin Selasa ibadah online. Lah itu kemuliaannya kemana saudara? Aib. Yang ketiga, fokuslah pada perkara yang ada di atas, di surga, bukan pikiranmu dunia terus. Kalau kita tahu kita bukan kewarganegaraan di dunia, tapi kita di surga, maka fokus kita itu sudahlah jangan terus harta di surga. Bangunlah harta kaya di hadapan Tuhan. Harta di surga mati tidak dibawa. Sukses rumah besar, rumah mewah, apakah orang yang punya harta ndak habis 7 turunan, kalau besok mati kira-kira hartanya yang ndak habis 7 turunan bisa dibawa ndak saudara? Peti mati itu loh 2 kali 1. Paling anak cucumu nanti kalau bawain harta ndak mungkin yang mahal-mahal, karena tahu itu cuman tempat sementara yang nanti akan dimakan oleh binatang ya. Akibatnya semuanya akan kembali jadi debu. Mau dibawain misalnya
emas, berlian yang keret-keretan. Tidak mungkin saudara. Anak cucumu tidak akan bawain berlian keret-keretan, karena tahu nanti itu akan dicuri oleh pencuri. Nanti itu ada banyak binatang-binatang yang akan menjadi bangkai. Saudara tahu ya, kalau orang sudah jadi bangkai, itu yang mengerubungi mayat itu binatang set itu loh. Binatang-binatang yang menjijikkan itu loh saudara. Hidup itu tragis loh saudara kalau tanpa Tuhan. Saudara, walau sukses, sekaya, setenar, mau jadi triliuner, kayanya ndak habis 7 turunan. Suatu kali jadi bangkai saudara. Baunya nyengat, dikerubungi set. Loh tragis saudara. Kalau saudara tanpa Kristus, tidak mau sejalan dengan salib Kristus, itu nasib kita nanti saudara. Makanya hari ini yuk, mulai gaya hidup saudara dirubah saudara. Saya belajar terus merubah. Kalau saya disakiti orang, saya selalu ingat Tuhan. Eli, saya emosi. Dikatai orang saya emosi Tuhan. Kadang-kadang saya pelayanan ini sudah capek. Saya itu memberikan yang terbaik, kok orang itu tega ya Tuhan. Ngata-ngatai saya yang buruk Tuhan. Padahal saya ini bekerja buat Tuhan. Saya tidak kejar target setoran loh Tuhan. Saya ngantuk, saya itu tidur jam 2. Bayangin saudara, kadang-kadang kalau sudah capek kepingin tidur, saudara tidur. Saya nggak bisa tidur. Semalam saya ngantuk saudara, mata saya berat. Tapi saya ingat, saya masih punya 2 kewajiban untuk khotbah. Saya paksakan, saya tidak tidur. Saya buat rangkumannya supaya saudara yang dengar ini dapat sesuatu yang maksimal. Orang sampai bilang gini, Bu Eli, kalau orang dengar khotbah enak ya, 45 menit enak ya kelihatannya. Tapi yang nyiapkan Bu Eli tahu ya rasanya nyiapin khotbah, nyiapin ayat. Itu gimana rasanya Bu Eli? Saudara dengar 45 menit. Tapi buat saya persiapan tidak bisa loh saudara. Jam 2 malam ngantuk-ngantuk saudara sudah ngok-ngok. Saya masih siap saudara. Tapi saya tahu jeripaya saya buat Tuhan karena saya sayang sama Tuhan. Saya cinta Tuhan. Saya pingin beri yang terbaik. Tapi masih ada dikata-katain. Kesel saya Tuhan, kesel. Kepingin saya mati dia. Tapi Tuhan ingatkan saya. Eli, gaya hidupmu gimana? Sudah di mana kamu? Oh iya ya, kewarganegaraanmu di mana? Di surga ya sudah, surga ndak ada daging, ndak ada harga diri, ndak ada emosi, yang ada sabar, yang ada rendah hati. Dikatai orang ya ndak usah marah, kalau rendah hati itu ya lemah lembut gandengannya. Kan aku rendah hati lemah lembut. Lah kamu kan harus belajar rendah hati mulai sekarang. Mau dikatai orang apapun ya sudahlah, anggap itu semua cuman angin mamiri karena kamu lagi aku bawa terbang tinggi, anginnya semakin gebes, semakin kenceng tiupnya karena aku sedang bawa engkau tinggi-tinggi. Oh iya ya Tuhan, iya. Itu yang membuat saya mulai belajar. Ya kesel, sudah capek, nggak kejar setoran, kok tega ya orang itu menghakimi saya. Tapi tidak apa-apa sudah, saya belajar. Itu sebabnya 3 hal yuk kita bahas. Jadikan Tuhan segalanya, kemuliaan bagi Tuhan, fokus pada perkara di atas ya. Jadi gaya hidup itu saudara. Bagaimana Bu Eli kalau jadikan Tuhan segalanya? Yuk, kalau saudara menjadikan misalnya presiden saudara segalanya, saudara pasti kenal kan siapa yang dijadikan. Misalnya idola saudara. Saudara punya idola. Ya, saudara menjadikan idola saudara segalanya. Mungkin dulu papa saudara, mama saudara. Saudara pasti kenal kok siapa papa saudara, siapa idola saudara. Karena saudara menjadikan dia segalanya. Kalau kita tidak jadikan Tuhan segalanya hari ini, kita tidak kenal Tuhan, ya kita tidak bisa saudara. Pikiran kita pasti negatif. Makanya kalau jadikan Tuhan segalanya, saudara harus kenal Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 6. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 6. Yuk kita baca sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 6. Dan inilah tandanya, lihat ya,
bahwa kita mengenal Allah. Nah, kalau kita mau menjadikan Tuhan segalanya, kita harus mengenal Allah, ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu siapa? Tuhan itu Bapak yang baik. Tuhan itu gembala yang baik. Gembala yang baik sudah memberikan nyawanya buat domba-dombanya. Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yesus Kristus itu sudah bangkit, sudah membayar saudara dan saya lunas. Jadi kalau hari ini kita dituntut berkorban sesaat pikul salibnya, enggak apa-apa. Itu satu bentuk balasan. Saudara enggak bisa balas kebaikan Tuhan dengan apapun, saudara enggak bisa. Jujur, kalau saya merenungkan hidup saya bersama Kristus, saya bilang gini, Tuhan saya capek, tapi tetap itu enggak bisa balas loh kebaikan Tuhan. Tuhan itu sudah memberikan nyawanya buat saya. Karya terbesar Tuhan, mau dibalas kayak apapun sampai mati saya enggak bisa. Tapi apa yang bisa saya lakukan maksimal saya akan berikan sebagai bentuk balasan. Tuhan suka apa? Proses. Tuhan suka apa? Pikul salib. Tuhan suka apa? Sangkal diri. Tuhan suka apa? Banyak jiwa-jiwa yang saudara menangkan. Nah, itulah belajar saudara. Makanya kalau diproses, nggak usah bingung. Nggak usah bingung. Ingat omongannya Bu Eli. Kalau aku menikmati proses, berarti aku membalas kebaikan Tuhan. Kalau aku setia pikul salibnya, sampai hari ini belum ditolong, berarti itu satu balasan aku membalas kebaikan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Makanya jalani proses seperti saya. Enjoy aja. Salib ditambah bebannya, dapur api. Lah itu sukanya Tuhan loh. Dapur api, ya, yang namanya salib, duri dalam daging. Lah itu semua kesukaannya Tuhan. Lah kok saudara mau marah sama Tuhan? Lah itu kesukaannya, ya nikmati aja saudara. Amin saudara. Lihat ya, bahwa kita mengenal Allah yaitu jikalau kita, apa saudara bentuk menyenangkan hati Tuhan? Jadikan Tuhan segalanya. Menuruti perintah-perintahnya. Itu yang pertama. Lihat ya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Wajib loh saudara. Makanya siapa yang bilang tipu sana kompromi dosa ndak apa-apa lah, Tuhan itu maha mengerti. Ini firman loh saudara. Wajib loh saudara. Wajib sama seperti Kristus. Siapa yang bisa melegalkan dosa hari ini? Jujur, kenapa saya ndak mau bercerai? Karena ketika saya mendengar firman Tuhan benci perceraian, lah kita kan akan taat akan perintahnya. Yang pertama, orang yang hari ini jadi sejalan dengan salib Kristus, jadikan Tuhan segalanya, yaitu orang yang akan taat akan perintahnya. Perintahnya tidak bisa dipilih-pilih. Itu tadi, mengasihi tidak bisa Bu Eli, 7 kali cukup. Kalau lebih dari 7 kali tidak bisa Bu Eli. Mengasihi suami yang kantongnya bokek, oh tidak bisa Bu Eli. Perintah loh. Taat akan perintahnya, kita tetap tinggal di dalam Tuhan, intim sama Tuhan, nempel aja, ngerti ndak ngerti, enak ndak enak, nempel, intim. Yang ketiga, kita wajib hidup sama seperti Kristus. Wajib saudara. Kalau kata wajib itu berarti saudara harus bisa ndak? Jangan melegalkan dosa. Bu Eli TTM, enggak apa-apa Bu Eli. Tuhan lu maha mengerti, aku kan kesepian Bu Eli. Bu Eli, curi tipu-tipu sana kan ini untuk kebutuhan hidup Bu Eli. Saya jadi pelakor ini kan karena Tuhan tahu aku ini tulang punggung Bu Eli. Harus membiayai mama saya sakit, papa saya stroke, adik saya masih sekolah. Lo enggak bisa saudara. Kalau saudara melegalkan dosa, saudara ingat, seteru salib Kristus, gaya hidupmu di bumi bukan seperti di surga lagi, tapi saudara sedang berjalan dengan juru maut. Kalau kita sejalan dengan salib Kristus, aman. Mau diaibkan orang, mau dijadikan keset lah, mau berjalan sama juru selamat,
Enak, selamat saudara. Lah kalau berjalan dengan juru maut, ya karena saudara jadi seteru salib Kristus. Hidup ini pilihan. Kalau saudara merasa Tuhan bisa diajak kompromi dosa, pikiran saudara sendiri, menciptakan Alkitab sendiri, saudara taatnya hanya pilih-pilih. Ya sudah, berarti firman Tuhan digenapi Filipi 3 ayat 19. 18, yaitu menuju kepada kebinasaan. Jangan salahkan Tuhan. Kalau Tuhan bilang gini, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau, hai si pembuat kejahatan, karena kamu menipu dirimu sendiri. Apakah dengan pelayananmu bertahun-tahun aku bisa disenangkan, merubah keputusanku? Tidak pernah. Tidak bisa saudara. Makanya hari ini disiplin itu ketat saudara. Saya berusaha mendisiplin gaya hidup saya di bumi seperti di surga, ketat. Setiap kali ada keadaan buruk, saya selalu ingatkan, ini gaya hidup jangan berubah. Eli tetap pakai gaya hidup sebagai anak Tuhan, sejalan dengan salib Kristus, rela pikul salib. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih Bu Eli? Kemuliaan, ya. Jadi kalau kita mau hari ini hidup yaitu dengan jadikan Tuhan segalanya, hiduplah rela dalam pengendaliannya Tuhan. Roh yang mengendalikan daging, ya. Jangan hidup dalam kompromi dosa. Karena kalau saudara hidup dalam daging, Roma 8 ayat 6-8, itu saudara sedang menjadi seterunya salib Kristus. Saudara hidup dalam maut dan saudara tidak berkenan di hadapan Allah. Makanya tidak bisa main-main saudara. Perintahnya semua harus saudara taati. Saudara dan saya hari ini wajib hidup sama seperti Kristus. Dan saudara harus suka tidak suka, nempel, intim. Intim itu selain menjadi pendengar, ya lakukan. Tidak bisa saudara intim cuma mau dengar-dengar sementara saudara tidak melakukan firman. Tidak bisa. Kalau orang intim mengenal siapa Tuhan, saudara pasti ingin melakukan perintahnya. Saudara tidak akan pernah hari ini mengeraskan hatimu untuk ngampuni. Tidak akan. Karena kalau saudara terus hidup dalam kebencian, saudara hidup dengan juru maut tuh saudara. Karena Tuhan tidak pernah memberikan saudara perintah untuk tidak mengampuni. Justru hari ini ketika engkau taat, engkau sedang hidup dengan juru selamat. Jangan mau hidup dengan juru maut, ya. Walaupun enak, TTM enak. Hidup sama suami orang dipelihara mobil mewah enak. Korupsi enak, bisa pakai mobil Alphard. Wah, enak. Tapi jangan salah, juru maut. Jangan mau saudara, ya. Kemuliaan bagi Tuhan bagaimana? Yuk kita buka Filipi 2 ayat 15-16. Ingat ya, yang pertama tadi taat, intim. Yang ketiga yaitu serupa Kristus. Wajib saudara, ya. Jangan diputar balik. Inilah gaya hidup saudara di bumi seperti di surga. Kemuliaan bagi Tuhan, jangan aib. Walaupun hari ini engkau diaibkan, tidak apa-apa. Engkau diselingkuhi, engkau dirusak rumah tanggamu sama wanita tobat, itu bukan aib. Hari ini engkau bangkrut selama engkau jadi orang benar, itu bukan aib. Ini kemuliaan bagi Tuhan. Filipi 2 ayat 15-16. Supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Hari ini mungkin engkau hidup di tengah angkatan orang yang bengkok, orang jahat banyak, penipu banyak. Ya, suami yang sendiri mungkin saudara baca orang, Bu, suami saya itu kenal firman, doa, pimpin mesbah keluarga. Kok bisa? Ya ini firman Tuhan. Engkau hidup di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Lihat ya, dan yang sesat. Nah, kita jangan saudara. Lihat ya, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Hari ini percayalah, hidup supaya kemuliaan buat Tuhan. Jangan lagi hidup itu harus tiada beraib, bernoda, dan bercela. Sudahlah jadi orang benar, jangan sampai hidupmu jadi orang yang ambil suami orang, tipu sana. Itu aib, itu noda, itu celah. Yang tidak berujung kemuliaan Tuhan, justru jadi batu sandungan, orang akan datang kepada Tuhan. Ya, ada beberapa orang yang kapan lalu datang sama saya, dia dirugikan sama orang yang memiliki persekutuan doa, arisan. Katanya arisan, Bu, saya percaya karena ini gembala yang punya persekutuan doa yang mengadakan arisan, Bu Eli. Sudah bertahun-tahun banyak yang ikut, ternyata yang punya arisan lari, pemilik persekutuan doa loh saudara.
Bayangin saudara, menyusahkan hidup berapa orang. Ini aib. Kalau saudara jadi korban, suamimu selingkuh, pelakor, wanita tobat, saudara jadi korban ditipu orang sampai rumahmu hari ini disita bank karena engkau ditipu. Saudara, bukan aib. Sepanjang hidupmu hari ini tidak usah bales. Supaya engkau tidak bernoda, ya, hidupmu tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercelah di tengah angkatan yang bengkok dan sesat ini. Yang kedua, yuk kita baca ya. Supaya hidupmu bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Yang kedua, jadilah terang dan garam dunia. Hari ini hidup di tengah dunia yang gelap, ya, kita harus tetap bercahaya. Dunia ini boleh gelap, semua arahnya melegalkan dosa, ya. Hidup free sex, tidak apa-apa. Hidup hari ini kumpul kebo, tidak apa-apa. Bu Eli sudah kemajuan. Zaman lo Bu Eli sudah modern. Sudah itu modernisasi Bu Eli. Tidak bisa saudara. Kita tetap harus menjadi garam dan terang dunia di angkatan yang bengkok dan sesat ini. Pastikan hidupmu jangan beraib, bernoda, bercelah. Kalau itu saudara lakukan karena saudara merasa ya memang hidup itu seperti ini Bu Eli, inilah sudah zamannya zaman now. Tidak bisa saudara. Kita tetap ambil posisi sebagai seteru salib Kristus. Hati-hati juru maut yang sedang menggandeng saudara. Makanya jangan mau melegalkan dosa. Aborsi, lah anak saya banyak Bu Eli, aborsi, tidak apa-apa Bu Eli, tidak apa-apa, itu lo minum obat menghancur kandungan. Hati-hati saudara ya. Kita tidak bisa melegalkan dosa saudara. Yang ketiga, yaitu 16-nya, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah ya pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba, tidak percuma bersusah-susah. Siapa yang bilang hari ini susah, pikul salib, sangkal diri, aduh taat firman, bonyok Bu Eli, benjut, bonyok Bu Eli, disuruh ngampuni bisu tuli buta terus sama Bu Eli, susah-susah terus, pelakor enak, wanita tobat. Siapa yang bilang? Hari ini pastikan engkau tetap pegang teguh firman Tuhan, karena itu akan saudara lihat firman Tuhan berkata, aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jangan pikir pikul salib, sangkal diri itu penderitaan yang tidak berujung apa-apa. Tapi ujungnya aku dapat bermegah. Saudara, jangan anggap remeh salib Kristus. Hari ini 3 hal. Apa kalau saudara hari ini kemuliaan bagi Tuhan? Yang pertama, hiduplah tidak beraib, tidak bercela, tidak bernoda di tengah angkatan yang bengkok dan sesat ini. Yang kedua, jadilah terang dan garam dunia. Yang ketiga, pegang teguh firman Tuhan. Jangan menciptakan firman Tuhan sendiri semau-maumu. Hari ini tidak ada yang namanya kompromi dosa. Kalau kita mau kemuliaan buat Tuhan, lakukan ini. Hari ini pastikan hidupmu. Orang lain mau hidup semau gue, mau hidup dengan kenyamanannya. Saudara, jangan ikut-ikutan. Orang lain melegalkan dosa dengan banyak hal, saudara tidak perlu ikut-ikutan. Mulai disiplinnya ketat. Hidup di bumi seperti di surga. Itu sebabnya hari ini yuk kita mau nanti suatu kali hari yang ditentukan waktunya Tuhan menyatakan kemuliaannya, kita bermegah. Orang yang tadinya melegalkan dosa hancur lebur. Kita hidup dengan juru selamat, mereka hidup dengan juru maut. Tidak ada yang namanya hidup dengan juru maut, dicuri, dibunuh, dibinasakan. Itu sebabnya di akhir zaman gaya hidup di bumi seperti di surga. Apapun terjadi, bonyok lo Bu Eli, pegang teguh firman tuh bonyok lo Bu Eli. Hidup jujur, buka toko sebelah saya Bu Eli, ndak jujur Bu Eli. Wih, masukin barang ndak jujur, sogok-sogok Bu Eli, kuaya. Lah kita tegang teguh firman Tuhan, tokonya tambah sepi Bu Eli. Ya apa ini Bu Eli?
Jangan takut. Pegang aja terus kebenaran firman, karena suatu hari kita akan bermegah jika sudah waktunya Tuhan. Segala sesuatu dibuat indah, semuanya ditambah-tambahkan. Orang yang melegalkan dosa jadi seteru salib Kristus, nanti pada akhirnya semuanya akan dikurang-kurangkan. Makanya ada firman Tuhan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Orang yang melegalkan dosa, berkat iblis yang menjadikan kaya, susah payah bonyok selamanya. Pilihan di tangan saudara. Buat hidup saya hari ini, saya tidak akan berani lagi untuk mendisiplinkan hidup saya semau gue. Nggak. Saya tidak mau jadi seteru salib Kristus, karena saya nggak mau berjalan dengan juru maut. Saya mau sejalan dengan salib Kristus, karena saya mau hidup bersama juru selamat. Saya mendisiplin diri. Orang mau katai saya apapun, Tuhan, saya tetap mau hidup bersama Yesus. Saya mau disiplin. Mulai mulut saya disiplin, mulai hati saya disiplin, mulai perkataan saya disiplin, mulai emosi saya disiplin. Saya belajar untuk taat, serupa, wajib pegang teguh firman Tuhan. Tidak main-main saudara. Hiduplah jadi terang dan garam dunia. Jangan hidup dalam aib, hidup dalam celah, dan hiduplah intim dengan Tuhan. Yuk, terakhir, fokus pada perkara yang di atas. Ya, ini seperti Rasul Paulus berkata, Kisah Rasul 20 ayat 24. Yuk kita baca sama-sama. Fokus pada perkara yang di atas. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ini perkataan yang luar biasa loh saudara. Kita hari ini belum nyawa aja, masih dari rumah 2 hilang 1, saudara hari ini pusing, saudara terus dipikirin. Tapi Paulus lihat ya perkataannya, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara baru diproses suamimu selingkuh, sudah dihiraukan terus. Ikut Kristus. Tuhan, mana tahu Tuhan sudah bisu tuli buta ikut ajarannya Ibu Eli suamiku loh Tuhan. Tambah parah Tuhan, tambah kayak keset Tuhan. Boleh enggak Tuhan, sekali-kali saya jotos itu pelakor. Biar tahu rasa loh Tuhan, sekali aja. Enggak bisa saudara. Kalau itu yang jadi urusan saudara, saudara masih menghiraukan harga diri, saudara tidak lulus. Saudara hanya fokus kepada perkara pikiranmu cuman duniawi aja. Kita ini kewarganegaraannya surga, pikirannya juga harus sudah di surga. Jangan jadi preman. Apa yang dilakukan Paulus? Fokus kepada kehendak Tuhan sampai akhir. Itu tadi, jangan cuman jadi orang Kristen, rajin doa malam, doa pagi, doa puasa, rajin, tapi tidak pernah melakukan kehendak Tuhan sampai akhir. Yang saudara hiraukan harga diriku, uangku, rumahku, mobilku, depositoku. Tapi Paulus ketika pikirannya sudah tahu dia kewarganegaraan surga, dia tidak menghiraukan nyawanya sampai nyawanya. Hari ini Tuhan tidak minta saudara nyawa loh. Kadang-kadang Tuhan izinkan saudara kasih suamimu hilang sesaat, rela. Memang dulu dicinta mati, sekarang benci mati, kan itu tidak apa-apa. Itu kan cuman kasih manusia, tapi kan ada kasihku, kata Tuhan. Ada kasihku yang begitu besar sama ada kasih. Ya, maaf baterainya lowbat. Ya, sebentar ya, sebentar. Hari ini yuk kita sudah mau selesai ya. Hari ini kita jangan jadi anak Tuhan yang lobet lagi ya. Kita mau semangat, fokus kepada kehendak Tuhan sampai akhir,
fokus menyelesaikan prosesnya. Pikul salib diselesaikan. Yesus menyelesaikan salib, sakit, menderita sampai di bukit Golgota, sampai dia mati menderita di kayu salib. Saudara juga hari ini selesaikan salib, prosesnya. Tuhan suka proses, Tuhan suka duri dalam daging, Tuhan suka yang namanya hari ini salib. Selesaikan semua itu. Yang ketiga, fokus, yaitu memberi kesaksian tentang Injil. Jangan tunggu diberkati, dipulihkan, nyaman, baru saudara mau memberitakan jadi kesaksian. Enggak, hari ini walaupun hidupmu masih dalam proses, saudara bisa ngomong, justru di saat kelemahan saya, kuasa Tuhan sempurna dalam memelihara hidup saya. Saudara lihat ya, justru di saat kelemahan saya, rumah tangga saya hancur-hancuran, kuasa Tuhan sempurna enggak dalam hidup saya. Luar biasa loh saudara, sempurna buat hidup saya bisa jadi hamba Tuhan, pelayanan saya sempurna dalam memelihara hidup saya, anak-anak saya dipelihara Tuhan, dijadikan sekolahnya pinter-pinter. Sempurna enggak? Sempurna. Suami saya bisa kenal Yesus, sempurna semuanya. Tuhan itu keren ya. Saya sudah selesai, happy weekend. Jadi yuk kita mau melatih gaya hidup di bumi seperti di surga, karena kita mau hidup dengan juru selamat, bukan juru maut ya. Hari ini jangan rajin-rajin terus hadir-hadir tapi tidak jadi pelaku firman. Pastikan fokus, jadikan Tuhan segalanya, kemuliaan bagi Tuhan, dan fokus kepada perkara yang di atas. Taat aja sama perintahnya, intim sama Tuhan, yaitu wajib hidup sama seperti Kristus. Bagaimana? Jangan hidup beraib loh ya. Mulai hari ini jadi terang dan garam dunia, pegang teguh firman Tuhan. Yang ketiga yaitu fokus kepada kehendak Tuhan sampai akhir, selesaikan proses salibnya, dan tetap jadi kesaksian buat Injil. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih buat hari ini. Biar kuasa-Mu bekerja, kami mau melatih gaya hidup kami di bumi sudah seperti di surga, karena kami tahu kewargaan negaraan kami adalah di surga bersama juru selamat. Kami tidak mau Tuhan tinggal di dalam maut dengan juru maut yaitu iblis. Biar kami hari ini mau melatih, mendisiplin kami lebih lagi, karena ketika kami mendisiplin hidup kami, gaya hidup kami di bumi seperti di surga, janji Tuhan semuanya akan ditambah-tambahkan. Terima kasih Bapak, yang sakit sembuhkan, yang alami masalah keuangan berkati, yang alami masalah rumah tangga dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless semuanya.